Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sawal Al-Ghaida dengan PM 2315061034 dari kelas PSTIB kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sinkron counter up. Yang pertama itu ada clock yang kita ganti dengan logic step, itu berperan sebagai inputnya. Lalu ada 4 logic probe di mana itu berperan sebagai outputnya. Ada 2 gerbang N untuk stabilizer. Setelah itu ada 4 JK flip-flop yang menggunakan IC 74LS76. Kemudian ada power supply atau sumber VCC yang hanya ada di flip-flop yang pertama. Jadi fungsinya gerbang N ini untuk stabilizer, di mana itu berfungsi untuk agar outputnya itu berurutan atau teratur, tidak lompat-lompat hasil outputnya. Jadi dia tuh teratur. Oleh karena itu kita menggunakan 2 gerbang N ini. Lalu kita akan run rangkaiannya. Ini masih 000, berarti kita belum memasukkan inputannya. Lalu kita akan mulai dari sini, di mana jika flip-flop yang pertama itu mendapatkan input dari power supply, menghasilkan input 1 J dan K-nya. Kemudian clock-nya ini kita hidupkan, lalu kita klik kembali, maka akan berubah keadaannya menjadi toggle, di mana itu akan menghasilkan outputnya 1 pada flip-flop pertama. Pada rangkaian sinkron, dia itu pada rangkaian sinkron counter up, dia outputnya itu berasal dari nilai key-nya. Lalu outputnya menghasilkan 1, dan itu akan diteruskan ke gerbang N. Dan setelah dimasukkan ke gerbang N, dia pula dimasukkan ke JK flip-flop yang kedua sebagai input. Kemudian kita akan klik lagi clock-nya. Lalu di sini akan berubah lagi keadaannya menjadi toggle, dan yang pertama, jika flip-flop pertama akan kembali menjadi 0. Sini menghasilkan output 1, di mana output dari JK flip-flop itu akan dikirimkan juga untuk menjadi input dari gerbang NU7, sehingga U7 itu ada 2 input, 0 dan 1, akan menghasilkan output 0, dan itu akan disimpan pula ke dalam JK flip-flop ketiga, sehingga J dan K-nya itu mendapatkan nilai input 0 dari output gerbang N. Gerbang N. Kita akan klik lagi. Maka akan menghasilkan output 1 pada JK flip-flop 1 dan 2. Kenapa JK flip-flop yang ketiga belum? Dikarenakan belum bernilai 1, maksudnya dikarenakan belum 4 kali. Karena kan di JK flip-flop pertama itu 1 kali klik, ini 2 kali, ini 4 kali, dan ini 8 kali. Jadi yang ketiga ini belum jadi, outputnya belum jadi 1 dikarenakan masih 3 kali, belum 4 kali diklik clocknya belum dikliknya tuh belum 4 kali. Jadi kalau satu lagi kita klik, dia akan baru menghasilkan output 1. Setelah menghasilkan output 1, output dari JK flip-flop yang ketiga itu kita masukkan pula ke gerbang NU8 untuk menjadi input. Kemudian gerbang NU8 juga menerima input dari
output gerbang NU7 sehingga menghasilkan output 0. Dan lalu output 0 itu akan disimpan atau dikirim ke JK flip-flop yang keempat. J dan K-nya 0. Lalu kita akan coba masukkan dan dia outputnya itu akan terus bergeser dari sini, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, itu akan terus bergeser kalau kita masukkan clock terus menerus. Akan menghasilkan output 0101, kemudian kita klik lagi sampai 8 kali. Enam, 7, 0111. Kita akan klik satu kali lagi sehingga 8 itu agar output dari JK flip-flop yang keempat ini bernilai 1. 1000. Untuk pembuktiannya, untuk membuktikan bahwa hasil outputnya ini benar, kita akan tes pada tabel kebenaran. Jadi kita akan menyesuaikannya dengan tabel kebenaran. Kita akan coba dari pulsa input 0 sampai 15. Kita akan coba sampai desimal 15. Run terlebih dahulu. Belum ada input apapun. Apabila 0, kita belum memasukkan input apapun sehingga masih 000 sesuai. Kemudian kita masukkan benar 00001. Kemudian yang kedua itu 0010. Kemudian yang ketiga itu 0011. Kemudian yang keempat itu 0100. Kemudian yang kelima itu 0101. Yang keenam itu 0110. Kemudian yang ketujuh itu 0111. Kemudian yang ke-8 1000. Kemudian yang ke-9 itu 1001. Kemudian yang ke-10 itu 1010. Kemudian yang ke-11 itu 1011. Kemudian yang ke-12 itu 1100. Kemudian yang ke-13 itu 1101. Kemudian yang ke-14 itu 1110. Kemudian yang ke-15 itu 111. Dikarenakan sinkron counter up itu dari nilai terkecil ke terbesar, makanya oleh karena itu pada desimal 15 itu hasilnya itu paling terbesar itu 111 dikarenakan counter up, sehingga rangkaian ini dapat dibuktikan benar. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian yang kedua, itu ialah asinkron counter up, di mana itu terdiri dari satu clock yang berperan sebagai input, itu kita ganti dengan logic state dikarenakan agar perubahannya itu mudah terlihat. Kemudian ada 4 logic probe di mana itu berperan sebagai output yang kita analogikan sebagai A, B, C, dan D. Kemudian terdapat 4 JK flip-flop dan setiap flip-flopnya itu terdiri dari power supply untuk inputnya, untuk input J dan K-nya. Jadi setiap flip-flop itu ada power supply-nya atau sumber VCC-nya. Dan pada flip-flop pada rangkaian asinkron ini menggunakan IC 4027. Lalu kita akan coba run terlebih dahulu. Setelah kita run dan masih 00, yang berarti kita belum menginputkan nilai apapun atau belum memasukkan nilai apapun. Dan kita akan masukkan
mencoba masukkan nilai 1, maka di dalam flip-flop, jika flip-flop pertama itu mendapatkan nilai input 11, J dan K-nya itu dari power supply-nya. Terus ini clock-nya 1 dikarenakan kita tekan 1 dalam kondisi high, sehingga menghasilkan outputnya 1. Dan di dalam rangkaian up ini, outputnya itu diambil dari nilai Q-nya. Kemudian kita akan lanjut ke rangkaian ke flip-flop yang kedua, di mana flip-flop kedua itu telah ada nilai input 1, J dan K-nya itu berasal dari power supply-nya. Lalu kita akan klik sehingga menghasilkan output 1. Dia akan bergeser dari yang awalnya tersimpan di dalam jika flip-flop yang pertama akan bergeser ke kedua, dan yang pertama itu akan kembali ke nilai awalnya, yaitu 0. Sehingga menghasilkan output 0010. Dalam 4 bit ini kita akan mengklik clock-nya itu maksimal itu sampai 15 desimal. Jadi untuk mendapatkan outputnya itu dalam flip-flop yang pertama ini kita klik 1 kali, flip-flop kedua itu 2 kali, yang ketiga itu 4 kali, dan flip-flop yang ketiga itu 4 kali, dan flip-flop yang keempat itu 8 kali untuk menghasilkan outputnya. Lalu kita akan lanjut ke flip-flop yang ketiga, itu dia tuh menerima inputnya juga sama dari power supply-nya, J dan K-nya 1, dan clock yang kita akan tekan, tapi belum menghasilkan output 1 dikarenakan pada flip-flop ketiga itu belum 4 kali kita menekan clock-nya ini. Setelah kita menekan setelah 4 kali itu akan muncul outputnya 1 seperti yang telah kita lakukan tadi, itu sudah 4 kali. Sehingga menghasilkan outputnya 1. Dan output akhirnya 0100. Kemudian kita akan lanjut pada flip-flop keempat. Ini belum menghasilkan output 1 juga di flip-flop keempatnya, dikarenakan dia akan ke outputnya itu akan penuh terlebih dahulu yang di sebelumnya itu, yang di bagian D dan C-nya. Ini kan yang D, kemudian kita akan masukkan kembali. Sehingga dia akan pindah dari D ke C, dan D-nya itu akan kembali ke bentuk semula atau 0. Kemudian kita akan klik lagi, maka D, C, dan B-nya itu akan menghasilkan output 1. Baru 7 kali kita klik clock-nya, lalu kita akan klik kembali sehingga menghasilkan outputnya nanti 1. Dan dia tuh untuk pergeseran tuh pergeserannya itu ke kanan atau dari atas ke bawah. Untuk pembuktiannya kita akan masuk ke dalam tabel kebenaran. Untuk pembuktiannya, maka kita akan menyesuaikan dengan tabel kebenaran pula. Kita akan masukkan pulsa input ini dari 0 sampai 15 karena di 4 bit, jadi maksimalnya 15. Pada saat 00 maka output yang dihasilkan dia 000. Kemudian apabila 1 maka akan menghasilkan 0001.
kemudian 2 itu 0010, kemudian 3 itu 0011, kemudian 4 itu 0100, kemudian kita akan 5 itu 0101, kemudian 6 itu 0110, kemudian 7 itu 0111, kemudian 8 1001, kemudian 8 itu 1000, dan ini udah 9, 1001, kemudian 10 itu 1010, kemudian 11 1011, kemudian 12 itu 1100, kemudian 13 itu 1101, kemudian 14 itu 1110, kemudian 16 itu 111. Jadi dia sama kayak yang sinkron yang sebelumnya saya jelaskan tuh, dari terkecil ke terbesar, dikarenakan dia kanter. Jadi rangkaian ini terbukti benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.